Oke, ah, kita lanjutkan. Tadi kita udah bicara terkait dengan perbedaan teknik penelitian kuantitatif dan kualitatif ya, dimana kita sudah bicara kalau kuantitatif itu ada hipotesis, sementara kualitatif biasanya tidak pakai hipotesis. Desainnya kalau kuantitatif itu jelas, langkah-langkahnya jelas, sedangkan kualitatif di desain penelitian agak fleksibel gitu. Fleksibel itu maksudnya tidak kaku gitu. Jadi dalam proses penggalian informasi, mencari informasi, mengumpulkan data, kita tidak kaku. Penelitian kualitatif itu tidak kaku, dia selalu berkembang gitu. Kadang-kadang ada data yang kita tidak pikirkan sebelumnya atau kita tidak rencanakan untuk kita gali, kita peroleh gitu. Kita dapatkan, dan kemudian ternyata data itu juga penting sebagai bagian dari penelitian kita. Kemudian pengumpulan data, kegiatan kuantitatif, bisa saja data itu atau peneliti tidak harus langsung terjun ke lapangan gitu. Cukup enumerator saja misalnya. Dia bisa diwakilkan. Sementara kalau kualitatif, sebaiknya peneliti turun sendiri gitu. Kalau kita punya tim 2 orang, 3 orang, itu bisa saja, tapi kita harus menyamakan persepsi. Jangan sampai ada data yang tidak terkoordinasi gitu, atau tim yang tidak terkoordinasi. Yang terakhir untuk perbedaan ini, kalau kuantitatif biasanya analisis data kita mulai setelah kita mengumpulkan seluruh kuesioner yang masuk. Kuesioner sudah kita kumpulkan dan datanya, alat analisisnya kita siapkan, kemudian kita baru running. Banyak tools ya, banyak aplikasi yang bisa kita pakai di kuantitatif. Ada SPSS, ada Rush model, macam-macam. Sedangkan untuk kualitatif bisa kita membuat tulisan, memulai analisis data bersamaan waktunya dengan ketika kita mengumpulkan data. Berikutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan menjadi praktis mudah gitu. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data. Jadi tadi itu kuesioner termasuk apa yang disebut sebagai instrumen penelitian. Apabila sudah tersedia instrumen yang terstandar, maka peneliti boleh meminjam dan menggunakan untuk mengumpulkan data. Beberapa instrumen yang sudah distandarisasi, ini seperti tes intelijensia, tes IQ itu juga instrumen penelitian, tapi sudah punya standar. Tes minat, tes psikologi itu sudah ada standarnya gitu, sehingga psikolog bisa membuat kesimpulan apakah kita atau orang yang dites itu mempunyai intelijensia tinggi atau rendah atau sedang-sedang saja. Dan beberapa tes lain itu sudah ada ya. Dan ini masih sangat terbuka ya, ini untuk adik-adik kalau ingin mendalami metode penelitian, ingin menjadi seorang ilmuwan, banyak atau bisa saja Anda membuat penelitian-penelitian sifatnya metodologis, penelitian untuk membuat standar tes atau standar sesuatu gitu. Sekarang zamannya standarisasi, jadi kita bisa saja membuat instrumen, katakanlah kuesioner begitu. Nah, dengan kuesioner yang kita buat bisa mengukur misalnya
tingkat bakat seseorang pada sesuatu. Apakah dia punya bakat yang luar biasa atau biasa-biasa saja gitu, misalnya. Bisa saja itu didesain itu. Masih sangat terbuka. Termasuk tes IQ juga bisa saja kalau nanti kita mendapatkan hasil penelitian seorang psikolog bahwa A, B, C, D itu sah-sah saja. Karena apa? Karena ilmu ini terus berkembang gitu. Jadi tidak bisa seseorang mengklaim bahwa hasilnya sudah paling baik dan final gitu, tidak bisa. Nah, oleh karena itu dalam membuat instrumen ada prosedurnya, ya, prosedur yang ditempuh dalam pengadaan instrumen yang baik. Perencanaan yang pertama adalah perencanaan, meliputi perumusan tujuan, menentukan variabel, membuat kategorisasi variabel. Untuk tes, langkah ini meliputi perumusan tujuan dan pembuatan tabel spesifikasi. Berikutnya penulisan butir soal atau item kuesioner, penyusunan skala, penyusunan pedoman wawancara. Jadi agar, karena biasanya wawancara atau penggalian informasi kalau kuantitatif kan pakai kuesioner. Kuesioner itu bisa banyak orang yang turun. Nah, oleh karena itu kita harus membuat pedomannya gitu. Pedoman, kita punya enumerator ketika mewawancarai responden. Berikutnya adalah penyuntingan, yaitu melengkapi instrumen dengan pedoman mengerjakan surat pengantar, kunci jawaban, dan lain-lain. Uji coba baik dalam skala kecil maupun besar. Jadi instrumen itu tetap harus ada uji cobanya gitu. Nanti kalau Anda ingin survei, membuat kuesioner, membuat penelitian yang sifatnya kuantitatif, disarankan ada proses uji instrumen. Untuk apa? Agar kita bisa mendapatkan instrumen yang betul-betul handal itu. Apa arti handal? Arti handal itu adalah instrumen itu bisa menggambarkan atau bisa menjawab tujuan penelitian kita. Instrumen itu bisa menjawab tujuan penelitian kita. Instrumen itu bisa memudahkan kita untuk mengkategori atau menumerasi variabel atau indikator variabel yang kita siapkan dalam rangka mendapatkan tujuan yang ingin kita capai dalam penelitian. Sehingga kita bisa tidak hanya membuat kesimpulan, tapi juga kita bisa menganalisis, memberikan penjelasan, sampai bahkan kemudian membuat saran. Itu instrumen yang baik, memudahkan kita untuk semua itu. Kemudian mengadakan revisi terhadap item-item yang dirasa kurang baik dengan mendasarkan diri pada data yang diperoleh sewaktu uji coba. Jadi ada orang atau kawan saudara yang bersamaan waktunya dia melakukan turun ke lapangan dengan uji coba instrumen. Sebetulnya itu kurang pas. Yang betul itu adalah kita uji coba sendiri. Setelah uji coba kemudian kita ukur, kita analisis apakah instrumen kuesioner kita itu baik, valid, handal, dan sebagainya. Baru kemudian kita kita revisi, tentu kita revisi kuesionernya, kemudian kita turun lagi ke lapangan untuk ke responden yang kita sudah rencanakan. Nah, itu namanya uji coba. Nah, ini uji coba untuk tujuan manajerial dan substansial. Uji coba untuk tujuan pertama ini lebih menitik beratkan pada segi teknis. Peneliti menyebutkan tujuan uji coba adalah pertama untuk mengetahui tingkat keterpahaman instrumen, apakah responden tidak menemui kesulitan ketika diwawancara di dalam menangkap maksud peneliti. Kemudian apakah dengan instrumen itu kita bisa melakukan penggalian data dengan efektif.
Efektif artinya tepat, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian dari segi waktu juga efisien gitu. Jadi tidak terlalu lama tapi juga tidak tergesa-gesa. Kemudian untuk mengetahui apakah butir-butir yang tertera di dalam angket sudah memadai dan cocok dengan keadaan di lapangan. Jadi uji coba untuk tujuan keandalan instrumen. Ini dia keandalan atau keampuhan instrumen. Itu ditentukan oleh dua hal, yaitu validitas dan reliabilitasnya. Oke, ya kita bicara soal keampuhan atau keandalan instrumen. Jadi itu ditentukan oleh dua hal, yaitu tingkat validitas dan reliabilitasnya gitu. Jadi validitas adalah ukuran tingkat kesahihan suatu instrumen. Artinya dia valid itu data yang kita peroleh menjadi data yang berkualitas itu. Artinya bukan data yang tidak sahih atau tidak berkualitas. Suatu instrumen yang valid memiliki tingkat kesahihan yang tinggi. Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas itu ada 4. Validitas isi. Validitas isi yaitu suatu instrumen dikatakan valid jika sesuai standar isi kurikulum yang berlaku. Validitas konstruk yaitu validitas yang didasarkan pada kesesuaian instrumen dengan konstruksi teoretik di mana instrumen itu dibuat atau dasarnya. Jadi kalau di dalam penelitian ilmu sosial itu kan kental dengan teoritisnya gitu. Nah, ketika kita membuat instrumen, membuat kuesioner, kita juga harus mendasarkan konstruksi instrumen kita itu dengan konstruksi teoretik dari penelitian yang kita lakukan. Teori apa yang mendasari, teori apa yang kita pakai ketika kita kemudian membuat instrumen untuk membuat penelitian sesuatu. C. Validitas prediktif, yaitu validitas yang didasarkan pada kemampuan instrumen memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang terkait dengan variabel yang diukur atau diungkap. Kemudian D. Validitas konkuren, yaitu validitas yang didasarkan pada kesesuaiannya dengan hasil pengukuran instrumen lain yang terkait dengan variabel yang dilibatkan. Jadi validitas konkuren, jadi ada variabel ada kesesuaian dengan instrumen lain, ini kata kuncinya, yang terkait dengan variabel yang dilibatkan. Menurut pengujiannya, validitas instrumen dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu validitas internal, yaitu validitas yang didasarkan pada kesesuaian antara bagian-bagian dari instrumen terhadap instrumen secara keseluruhan. B. Validitas eksternal, yaitu validitas yang didasarkan pada data-data atau informasi lain yang terkait dengan variabel yang diukur dan yang dihasilkan oleh instrumen-instrumen lain. Jadi validitas internal itu lebih ke arah kesesuaian pertanyaan satu dengan pertanyaan lain, katakanlah kira-kira begitu. Ketersinggungan, keruntutan. Jadi runtut daftar pertanyaan yang kita buat itu antara yang satu dengan yang lain, tidak dia turun naik, tidak dia loncat-loncat ya. Kemudian berkesesuaian gitu. Sedangkan validitas eksternal, nah ini berkaitan dengan penelitian lain,
yang tentu yang relevan, yang sejenis. Apakah dengan instrumen yang kita buat secara eksternal valid enggak gitu. Jangan sampai kita membuat penelitian, orang lain buat penelitian yang sama, hasilnya sangat berbeda gitu. Nah, ketika dicek, persoalannya adalah instrumen kita yang berbeda. Ketika instrumen berbeda, tentu mungkin hasilnya berbeda, dan ya kalau perbedaannya masih linear, masih tidak terlalu jauh, masih paralel begitu ya tidak masalah. Tapi kalau yang satu mengatakan ke timur, yang lain mengatakan ke barat, padahal penelitiannya relatif sama, berarti harus dicek validitas kuesionernya itu. Berikutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas adalah suatu ukuran tingkat keajegan, tingkat kehandalan, atau tingkat ketidakpercayaan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan reliable jika instrumen itu memiliki reliabilitas yang tinggi. Jadi tadi tingkat ketidakpercayaan atau tingkat kepercayaan itu juga reliabilitas. Jadi suatu instrumen dikatakan reliable jika instrumen itu memiliki reliabilitas yang tinggi. Ini juga ada dua. reliabilitas internal, yaitu reliabilitas instrumen. Saya ulangi. Reliabilitas internal yaitu reliabilitas instrumen yang didasarkan pada hasil pencocokan antar bagian-bagian dari hasil tes. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan mengadakan satu kali pengetesan atau melalui uji coba. Itu yang tadi saya singgung. Jadi ketika mengadakan uji coba kuesioner, jangan bersamaan waktunya dengan mengadakan turun lapangan penelitiannya gitu. Jadi harus dua tahap yang berbeda gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan kuesioner yang valid dan reliable. Yang B, reliabilitas eksternal, yaitu reliabilitas instrumen yang didasarkan pada hasil pencocokan terhadap hasil tes yang berbeda, baik dari instrumen yang sama ataupun dengan instrumen yang lain. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan hanya mengadakan satu kali pengetesan. Berikutnya adalah skala pengukuran. Ini bagi adik-adik yang penelitian kuantitatif ini sangat perlu memahami skala pengukuran. Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala merupakan suatu instrumen atau mekanisme untuk membedakan individu terkait dengan variabel minat yang akan dipelajari. Dalam melakukan analisis statistik, perbedaan jenis data akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan model ataupun alat uji statistik yang digunakan. Nah, ini jenis skala, ini yang harus dipahami betul. Apa itu skala nominal, apa itu skala ordinal, ada apa itu skala interval, apa itu skala rasio. Ini harus di luar kepala ini. Karena nanti ini berhubungan dengan alat uji analisis yang akan Anda pakai. Apakah mau pakai regresi, apakah pakai chi-square dan sebagainya. Oke, skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau paling rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama predikat. Skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklasifikasi objek individual atau kelompok dalam bentuk kategori. Contoh, jenis kelamin diberi kode 1 untuk laki-laki,
2 untuk perempuan. Jadi angka ini berarti atau berfungsi sebagai label kategori tanpa memiliki nilai intrinsik dan tidak memiliki arti yang lain. Jadi laki perempuan, laki 1, perempuan 2. Skala ordinal. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Orde ya. Orde itu kan bertingkat. Order. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Contoh tingkat kepuasan seseorang terhadap produk. Bisa kita beri angka dengan sangat puas, puas, kurang puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Atau misalnya dalam satu lomba pemenangnya diberi peringkat 1, 2, 3. Jadi kan makna sangat puas dengan puas berbeda kan. Apalagi puas dengan kurang puas itu berbeda. Skalanya berbeda. Juara 1 dengan juara 2 kan berbeda. Juara 2 dengan juara 3, juara 3 dengan juara 4 kan berbeda. Itu ordernya seperti itu. Berikut adalah skala interval yang yaitu skala yang mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain yaitu berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Pengertian jarak belum merupakan kelipatan ini kadang-kadang diartikan bahwa skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Jadi ada intervalnya. Apakah antara nomor 1 dengan nomor 2 intervalnya 3 gitu. Nomor 2 dengan nomor 3 intervalnya 3 juga. Atau nomor 1, nomor 2, 3 antara 2, 3, 4 4, 5, 5 dan seterusnya. Itu namanya interval. Yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal. Skala nominal, ordinal, dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Oleh karenanya, pada skala rasio, pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Pengukuran-pengukuran dalam skala rasio yang sering digunakan adalah pengukuran tinggi dan berat. Misalnya berat benda A 30 kg, berat benda B 60 kg. Maka dapat disimpulkan bahwa benda B 2 kali lebih berat dari benda A. Begitu juga tinggi, ada tinggi si A misalnya 170 cm, sedangkan si B tingginya mungkin berapa? 85 gitu. Nah, sehingga si A dapat dikatakan 2 kali lebih tinggi dari si B. Kira-kira seperti itu. Berikut adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri, saya ingin menyinggung nanti ini lebih tepatnya nanti atau lebih jelasnya dalam praktek ya. Bagaimana membuat skala-skala. Skala Likert yaitu skala sikap yang menggunakan 5 pilihan jawaban responden. Nanti kalau Anda buat penelitian kuantitatif bisa pakai skala Likert ini. Bisa ada pertanyaan misalnya apakah misalnya Bapak Kepala Desa kita sekarang ini kita akan pilih lagi di pemilihan kepala desa yang akan datang. Ada yang mengatakan, kemudian kita buat skalanya, skala pengukuran sikapnya, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju.
Jadi orang-orang yang pro dengan Bapak Kepala Desa itu tentu akan mengatakan sangat setuju, minimal setuju. Tapi orang-orang yang tidak setuju, orang-orang yang tidak suka gitu dengan Kepala Desa itu dia akan mengatakan tidak setuju. Kalau tidak sukanya kebangetan gitu, jengkel, benci, ya dia menjadi sangat tidak setuju gitu. Kira-kira maksudnya begitu. Skala diferensial semantik berikutnya, yaitu skala sikap yang menggunakan pilihan-pilihan di antara batas-batas ekstrim, seperti antara aktif dan pasif, antara mudah dan sukar, dan sebagainya. Itu namanya skala diferensial semantik. Yang ketiga adalah skala Thurstone. Jadi Thurstone kalau bahasa Inggris dibacanya. Kalau THU ketemu R itu kan bacanya Thurstone. Thursday. Yaitu skala yang menggunakan pembuatan butir-butir pernyataan yang harus dipilih responden. Misalnya, responden diminta memilih 5 pernyataan dari 8 pernyataan yang disediakan. Masing-masing pernyataan sudah diberi skor atau bobot, maka setelah responden menjawab angket, maka skornya sudah dapat ditentukan dengan menjumlahkan skor dari 5 pilihan atau jawaban yang sudah dipilih. Nanti saya posting ini ya, keywordnya ya untuk pada hari ini. Terima kasih dan sekalian, dan cukup sekian kuliah hari ini. Besok kita sudah libur panjang dan ya adik-adik harus tetap belajar lah ya. Kalau ada waktu nanti kita buka atau Anda bisa membuat kita buka Zoom untuk tanya jawab. Tapi kalau Anda capek, sudah dianggap cukup, nanti bisa belajar sendiri Pak gitu. Ya udah, enggak apa-apa, nanti kita nanti saya siapkan untuk tugas supaya memacu Anda untuk memahami, karena ini masalah yang sangat penting ya dalam kaitan dasar-dasar metode penelitian ini, yaitu masalah data dan bagaimana mengumpulkan data, bagaimana membuat instrumen penelitian dan sebagainya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi daftar hadir di SPADA yang